Ayah, semoga kau masih melihat kami kerja di sini, Ayah. Disitulah tempat dimana kau melihat kalau kami anak-anakmu bekerja. Tempat ternyaman mungkin di situ di saat kamu menghabiskan waktu luang ya. Kami di sini merindukan kau jauh dari sana ya. Mudah-mudahan ilmu yang kau berikan kepada kami Ayah bisa menjadi pahala berkepanjangan bagimu Ayah. Disitulah saya melihat seorang ayah yang melihat anaknya setiap hari kerja di bengkel di depan rumahnya. Inilah pemandangan dari depan bila ia melihat kami lagi kerja. 4 orang kami bekerja di rumah ini. Selalu ia lihat, selalu ia pantau. Jadi terima kasih Ayah telah mengajarkan ilmu yang bermanfaat bagi kami. Kembali lagi ya teman-teman. Maaf ya kalau saya lagi terbawa suasana. Karena memang bila kami kerja, kami selalu melihat sosok ayah yang di depan, melihat kami anak-anaknya kerja di bengkel yang ia buat untuk kami ya, untuk melanjutkan ilmu yang ia ajarkan kepada kami. Jadi ini videonya saya ngelanjut video part kedua yang untuk memperbaiki sapan bagian dalam pompa air Shimizu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, kita lanjut video saya. Untuk kali ini saya mau menempel bagian isapan belakang pompa air Shimizu dengan menggunakan lem G dan secukupnya semen secukupnya ya. Jadi bagian belakang itu kan sudah termakan tadinya. Jadi mau saya tutup tempel dengan lem G dan semen secukupnya ya. Dengan cara seperti inilah saya mengerjakannya teman-teman. Bisa juga kita tempel dengan las kuningan ya, lebih baik. Tapi terlalu lama kerjanya sama meratakannya perlu waktu ya, karena nanti bila mana tempelan lasan kuningannya terlalu tebal, disitulah kerjaan kita agak susah, maksudnya lamalah siapnya gara-gara kita membuang ketebalan kuningan yang ditempel di bagian belakang ya. Tapi kalau pakai ini kita cepat ya, dengan metode atau peralatan yang saya buat. Dengan infilar yang lama itu saya kasih mata grenda lah, saya tempel ke bagian infilar yang sudah tidak terpakai ya, tapi dengan cara bagian asnya kita longgarin biar bisa dia main, agar bisa masuk dan keluar secara gampang ya. Jadi ini udah proses penutupan ini alat yang saya buat tadi itu ya. Jadi sudah saya tutup. Ini lagi proses pengikisan atau dibuat rata lah dempulan atau tempelan yang saya buat, mau saya ratakan dengan alat yang saya buat sendiri dengan cara menekan pakai ujung kayu atau ujung bambu agar kiranya bagian bawah bisa termakan rata oleh piringan yang saya buat mata grenda, di baliknya saya lem pakai lem G ya. Nanti ini sedikit demi sedikit tempelannya bisa termakan dan bisa rata. Seperti itulah hasil dari kikisan yang saya buat. Lalu jangan lupa kalau sudah memang betul-betul rata dan rapi, udah pas ukurannya,
kita kikis ya bagian yang sudah mungkin tadinya waktu nempel kita agak melebihi dari posisi bentukan isapan bagian belakang, jadi kita kikis lalu kita ukir sedemikian rupa biar supaya lebih rapi ya. Untuk penempelan saya buat seperti yang di awal lah. Nah ini teringat video di awal tadi, itulah tempat ternikmat mungkin di setiap siang ayah saya di situ ya. Jadi setelah saya ratakan bagian isapan belakang, saya tempel, udah saya ratakan, saya mulai membersihkan bagian depan, tutup infilar dan infilarnya dengan menggunakan kertas pasir. Saya bersihkanlah karena kotorannya banyak ya. Ini kita bersihkan untuk kiranya biar supaya tidak ada kotoran di dalam. Sekalian nanti kan kita ini mau bakal lem, mudah-mudahan lemnya nanti bisa menutup dengan rapat. Ini masih di hari Kamis juga, di setengah hari ke depan tadi, karena pagi saya lanjut untuk pertama ya, untuk memasang bearing sama bagian isapan saya lanjut di setengah hari ke depannya ya. Jadi bearing sudah selesai saya kerjakan, sudah saya pasang, motornya juga sudah hidup dengan halus. Pokoknya kalau hidup tetangga nggak denger lah motornya. Motor sepulannya kalau udah hidup tetangga nggak dengar, karena sudah kita ganti bearing 6201 tadi, dua bearing ya untuk depan dan belakang. Ini seal ya, seal bakalan kita pasang karena setelah pengerjaan penempelan bagian isapan belakang sudah siap. Jadi saya lanjut kerjanya untuk memasang seal. Setelah masang seal baru kita pasang infilarnya. Ini proses cara pasang seal saya ya. Jangan lupa setelah pasang seal kita tes air, kita masukkan air, kita lihat bagian belakang seal. Nah, di situ yang saya tunjuk tidak menetes air ya, berarti tidak bocor. Jadi kalau sudah terjadi seperti ini sudah tidak ada kebocoran di bagian seal, kita bisa lanjut untuk memasang infilarnya teman-teman. Nah di setengah itu sudah ada air itu ya, sudah kasih air itu, tutup plat pirnya untuk seal, lalu itu ring pirnya untuk ganjel untuk penguncian. Maaf ya kalau lagi ngisi suaranya lagi terbata-bata karena tadi sebelum ngisi suara ada batuk sedikit, jadi suaranya agak tersengal. Ini sealnya jangan lupa teman-teman, untuk kepala seal lubangan itu harus masuk kawat bagian yang menonjol ke atas ya. Setelah itu kita pasanglah ring pirnya, kita tekan sampai ke dalam hingga menuju ke bagian paretan ring pirnya ya, ada dudukannya lah di situ. Itulah batasannya agar kiranya ring pir sealnya itu pada posisi tempatnya ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman ngerti ya yang saya kerjakan. Ini sambungan video yang tadi saya lanjut lah, biar sekalian bila kedapatan kerusakan seperti ini teman-teman juga udah bisa ngerjai di rumah ya. Ilmu-ilmu yang sedikit ini bisa mudah-mudahan bermanfaat lah untuk yang baru mulai. Jadi sudah saya paskan posisi seal dan saya kunci dengan ring capnya ya. Lalu baru kita masukkan ke infilar ya. Proses kedua lah ini. Tadi proses pertama masukkan seal,
Yang kedua bagian tengah, yaitu infilar. Dan yang terakhir tutup infilar bagian depan. Jadi bila infilar sudah terpasang, nah itu ada batasan yang saya tunjuk pakai obeng. Itu kalau bisa rata ya, dari piringan infilar ke bagian yang saya tunjuk tadi harus rata teman-teman. Disitulah batasan ukuran infilar berada di dalam ya. Jadi nanti biar supaya tidak mengganjal ke depan. Kalau tidak terlalu masuk bisa menyebabkan macet. Bila kita tutup bagian depan, dia menggesek. Jadi ukurannya ada di situ ya teman-teman. Kalau bisa rata bagian filar sama batasan yang saya maksud tadi. Ini kita matikan dengan lem J aja lah. Sebenarnya asnya nggak goyang, infilarnya nggak bergerak, tapi untuk memastikan agar kuat. Kalau yang longgar yang bisa bergerak, teman-teman bisa paku aja, pakai paku tembok untuk mengunci di bagian infilarnya ya. Jadi kalau ini saya lem J aja. Mudah-mudahan ini kan rapat, nggak ada bergerak sedikit pun, tapi biar supaya kuat aja sih. Setelah kita pastikan kuat, kita bisa putar bagian infilarnya sudah rata dalam posisi letakkan dudukan infilar. Nah itu baru bolehlah kita tutup bagian depannya ya, bagian tutup infilar depan, proses terakhir. Nanti sebelum ditutup jangan lupa ring karet yang ada di bagian tutup kita pasang. Di bagian depan tuh ada karet gelang warna hitam, letaknya di situ yang saya tunjuk. Nah ini agak mereng posisi handphonenya, maaf ya teman-teman, kurang maksimal tadi. Tak handphone berada di meja karena tangan saya lagi dipakai dua-duanya. Inilah proses terakhir itu dia ring karet, o-ring karet, letaknya di situ. Lalu sebelumnya kita pasang aja di bagian tutup ya teman-teman. Nah, ini jadi posisi videonya mereng karena posisi HP-nya ini memang lagi letaknya tidur ya, tidak berdiri vertikal ya, posisinya lagi horizontal. Jadi lebih enaknya ring karetnya kita taruh aja di bagian tutup biar mengikuti bulatan yang ada di bagian tutup ya. Setelah kita pasang jangan lupa kita lem. Saya menggunakan pakai lem pipa aja untuk menjaga agar tidak ada kebocoran lah teman-teman. Saya oles dengan lem pipa, nggak usah tebel-tebel, tipis aja, yang penting kena aja lemnya untuk memperkuat ring karet yang berada di bagian tutup. Inilah ilmu yang diajarkan oleh orang tua saya kepada saya. Semoga menjadi warisan termahal bagi saya di kehidupan ini. Walaupun orang tua kita tidak bisa kasih harta yang melimpah, tapi dia memberikan ilmu yang bermanfaat, yang berkelanjutan bagi kehidupannya teman-teman. Mudah-mudahan ilmu itu bisa menjadi jala atau perantara saya mencari rezeki ya untuk kehidupan saya dan keluarga. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat ini bisa menjadi pahala berkepanjangan lah bagi ayah saya di sana yang sudah mendahului kami bahagia di sana ya. Terima kasih atas ilmu-ilmu yang kau berikan kepada kami anak-anakmu ya. Semoga ilmu itu bisa terus lanjut kami manfaatin untuk di kehidupan kami serta generasi penerus kedepannya ya. Ini sudah saya tutup ya teman-teman. Jangan lupa tadi bagian yang saya tunjuk itu dia letaknya di bagian atas teman-teman. Nah, jangan di bagian bawah, nanti bisa kebalik tutupnya. Dan bautnya jangan lupa diminyain ya,
untuk menjaga derat agar tetap terjaga biar bisa dibuka pasang kalau kita nanti suatu saat bisa masuk lagi ke bengkel kita ya teman-teman. Atau mungkin teman-teman bisa gampang lah nanti buka pasangnya kalau besok-besok terjadi masalah. Jadi jangan lupa kalau baut setelah dibuka harus dikasih minyak, dioliin, dikasih pelumas lah untuk menjaga deratnya agar tetap terjaga teman-teman. Ini juga proses pengikatannya kalau bisa balance ya, atas dulu terus ke bawah atau kanan dulu terus ke samping kiri, jadi lawannya dia, jangan mereng. Jadi setelah semua sudah terkunci dengan semua udah rapat, barulah kita boleh mengetatkannya. Ini setelah sudah saya pasang, saya mau lagi tes isapannya teman-teman dengan menggunakan air. Saya tes, mudah-mudahan isapannya kembali normal ya. Ya, dengan cara saya pakai telapak tangan aja. Mudah-mudahan telapak tangan saya ini dihisap. Nah itu, saya nggak pegang ya teman-teman. Itu tapak tangan saya cuman menempel, nggak mencengkram, tapi isapan sudah mulai menarik. Saya tidak pegang pompa air, dengan ditempelnya tangan saya bisa gerak-gerakkan pompa air. Itu tandanya pompa air ini memang sudah hisapnya bagus. Nah itu bergerak tangan saya tarik tangan saya, pompa air mengikuti telapak tangan saya ya. Jadi kerjaan hari ini part 2 sudah menghasilkan hasil yang sangat memuaskan teman-teman. Tuh uji kelayakan kalau pompa air ini sudah teruji dengan baik, sudah isapannya sudah berfungsi tuh sampai membekaslah telapak tangan saya teman-teman. Jadi video ini sudah membuktikan kalau pengerjaan saya hari ini menimbun bagian isapan belakang itu berhasil ya. Setelah saya timbun, saya ganti sealnya dengan seal yang baru, membuahkan hasil dengan sangat sempurna. Jadi teman-teman bisa praktekkan di rumah ya. Mana tahu ada pompa air yang isapannya kurang, coba dilihat bagian belakang isapannya itu ada nggak termakan gesekan di bagian belakang. Bila ada termakan, coba dengan cara saya ini mudah-mudahan bisa kembali normal lagi lah pompa air. Karena saya sudah berulang kali lah mengerjakan ini dengan cara saya itu bisa berhasil ya teman-teman. Ya lumayan tahan juga untuk tempelan itu ya. Nggak gampang lepas asal kita mengerjakannya dengan baik. Mudah-mudahan tempelan itu bisa kuat lah, karena saya sudah menjalaninya juga sudah tidak ada yang komplain ya dengan cara saya ini. Saya waktu pas saya bongkar ganti seal pun saya lihat pernah kejadian masih menempel lah bagian yang saya tempel. Tuh di sanalah ayah saya melihat kami kerja ya. Kembali lagi saya kalau sudah melihat bagian depan bengkel saya teringat dia duduk di situ melihat memperhatikan kami kerja. Terima kasih.